Ya Sobat Hino, kembali lagi di sesi kedua, masih bersama Bapak Subronto Laras. Oke, setelah Krismon nih kan, kemudian kan memang semua perusahaan katakanlah di dalam negeri memang terkena masalah ini yang Iya. merata, termasuk Hino. Lalu ketika perusahaan ini, ketika kondisi ekonomi membaik, lalu bagaimana Hino menyikapinya? Ya sesudah itu terus terang sih karena kami sebagai mitra lokal ya, dengan keterbatasan uang pada waktu itu, kita setengah angkat tangan. Jadi kita sebagai pemegang saham yang mungkin waktu itu seingat saya lebih besar sedikit, terpaksa kita surrender semua. Jadi pada waktu itu ya kita nggak mampu untuk bayar utang nih. Sehingga waktu itu momentum yang terjadi sesudah 98 itu utang-utang diselesaikan sama prinsipal akhirnya. Jadi partner mitra kita yang menyelesaikan itu Menyelesaikan. semua. Sehingga di situ terjadi penurunan daripada nilai saham kita. Iya, sahamnya berubah komposisinya ya. Berubah. Nah, sejak itu ya bukannya cuma itu aja, tapi the whole management juga berubah. Akhirnya karena ya ini karena uangnya uang mereka, mereka yang bertanggung jawab juga kan. Jadi akhirnya ya udah nggak bisa apa-apa. Jadi ya udah, sorry, kita take over semua manajemen gitu. Itulah perjalanan yang terjadi pada waktu sesudah rescue mission daripada krisis moneter itu. Terus kemudian memang Hino bertumbuh kemudian ya karena Ya, Hino ekonomi juga berjalan semua. sesudah kejadian Krismon ini kan ya akhirnya memang ya kita melihat juga memang yang namanya dulunya misalnya perkebunan ya. Perkebunan itu dulu orang-orang yang investasi di perkebunan itu dia cuma manfaatkan timbernya, kayunya, ya kan? Jadi mereka cuma jadi semacam pengusaha kayu. Dia jual kayu waktu itu, ya kan? Jadi nggak ada proses apa-apa waktu itu. Nah ini yang sekarang ini kan berubah semua. Nah kalau kita melihat ke situ, ya sekarang ini akhirnya, ya itu kan kalau kita bicara Hino waktu itu kan mainnya kayak yang kategori 3. Ya kan? Kita punya Hino Ranger waktu itu. Yang 2 aja juga masih belum kepikir waktu itu. Yang relatif Di lebih kecil. bawahnya. Apalagi yang 5 gitu. Nah waktu itu karena perubahan terjadi di ya perekonomian khususnya ya di daerah kehutanan kayak di Kalimantan. Ini akhirnya muncul nih. Kayak sekarang itu kategori 5 itu gila itu sekarang. Karena kami masih punya perusahaan di Kalimantan, di Balikpapan yang kebetulan juga memegang lisensi Volvo Truck yang kategori 5. Lalu kalau nggak salah Renault juga. Nah itu saya baru aja rapat sama mereka. Itu sekarang mereka lapor kalau mau beli truknya mereka itu 1 tahun nunggunya. Ngantri sekarang. Jadi itu opportunity yang mendadak muncul semua ke permukaan. Karena keadaannya kayak begitu. Dan saya rasa same thing. Kendaraan komersial itu yang dulunya memang kita bayangkan ini akan menjadi luar biasa, ini akan menjadi sangat bagus. Jadi business opportunity akan terbuka lebar. Kalau nggak salah kan Hino juga sekarang bermain di kategori 5-nya juga. Nah yang memang waktu itu saya lihat terjadi juga Hino kan bikin kategori 2 akhirnya, yang relatif lebih kecil. Nah pada waktu saya lihat Hino bikin, wah dalam hati saya bagus nih gitu, ya kan. Nah kalau saya pribadi, kenapa nggak Dutro aja gitu? Karena memang Dutro udah jagoan Truk orang komersial, ya kan. udah Nama kenal Hino gitu. itu udah bajunya baju komersial, ya kan. Jadi ya itu yang saya lihat ya. Kalau dulu fokusnya ke situ sih rasanya ceritanya lain. Kalau ceritanya kenapa pakai hijau, Pak, warna untuk Nah itu ininya? kita juga mau beda, Pak. Kita mau beda bahwa truk kita dari jauh udah kelihatan gitu.
Nah, hijaunya juga hijau yang mencolok gitu. Jadi kita pikir, wah ini supaya kepalanya Hino itu kalau udah jalan dimanapun juga, namanya kan jalannya kan di mana-mana kan. Itu udah kelihatan, oh tuh Hino gitu. Jadi untuk merebut pasar juga menurut saya itu ada market opportunity untuk kita punya itu. Tambah lagi dengan tentunya prestasi. Karena saya melihat memang akhirnya Hino ini menjadi satu produk yang sangat durable lah menurut saya. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan memang susahnya pada waktu itu kan karena peraturan pada waktu menterinya berubah segala macam itu kan banyak pada bikin modifikasi truk sendiri-sendiri. Yang mungkin dikenal dengan odol sekarang ini. Odol. Nah, yang katanya sih odol tahun depan akan diberlakukan lagi gitu. Jadi nggak boleh ada over dimensi ya kan. Nggak boleh ada overweight segala macam. Jadi ini akan karena Diatur kembali ya. ya karena ke depan ini kan ini udah akan membuat prasarana apa yang dibangun pemerintah kita nih. Jadi jalanan-jalanan Jadi tol, munculnya segala jalan macam. tol di mana-mana ini juga Iya, ikut membantu pastilah. berkembangnya ya. Menurut saya ini opportunity. Dan bukannya cuma jalan aja ya. Kalau menurut saya sekarang ini yang namanya transportasi itu menjadi sangat luar biasa menurut saya. Makanya kami di Indomobil juga misalnya bikin kerjasama dengan Seno Logistik Jepang untuk pengangkutan, khususnya truk gitu. Jadi menurut saya ini ke depan ini memang akan jadi luar biasa. Pelabuhan juga kan, kayak Patimban itu nanti akan jauh lebih besar daripada Tanjung Priok. Iya betul. Iya kan? Kawasan industri rasanya sepanjang Pantura itu akan berkembang terus. Iya kan? Jadi nggak lagi dari ke barat nih. Ini akan artinya yang namanya ya hopefully yang namanya supaya lebih ekonomis ya ini mesti dihidupkan betul nih caranya bagaimana gitu. Ya karena di pulau-pulau lain kan juga sekarang jalan tol juga Sekarang semuanya juga dikembangkan kan. dikembangkan kan. Saya juga ngalamin karena saya ya karena hobi nyetir itu kan sama Pak Murdiono bikin misalnya Trans Sulawesi. Ikutin bangun Trans Sulawesi. Mulai dari proyeknya sampai tes itu saya ikut. Saya lihat, waduh ini opportunity-nya luar biasa nih. Jadi ini banyak sekali barang-barang, hasil bumi yang terbengkalai karena nggak ada angkutan. Jadi ini semuanya opportunity. Ya, kita mesti tahu lah, 70% semuanya itu ada di Pulau Jawa. Ya kan? Ini opportunity ini akan Pelan-pelan kalau diperluas kan juga marketnya biasa makin lah, luas. menurut saya. Jadi saya rasa sih ke depan ini akan terus demikian. Oke, lalu ke depan nih Pak, tentang apa harapan Bapak dan juga kan gini, kayaknya juga sistem elektrifikasi juga masuk ke commercial vehicle kan, jadi Bapak melihat prospeknya bagaimana nih Pak? Iya kalau keinginan pemerintah dan bukan pemerintah aja ya dunia ya bahwa yang namanya penghijauan itu memang is a must. Mau nggak mau, ya kan. Tetapi kalau saya pribadi sih melihat problematik kita sebagai negara Indonesia itu agak berbeda. Karena pulau kita kan banyak. Banyak. Ya kan. Dengan banyaknya pulau kayak begitu dan populasi kita juga 270 juta orang lebih, ya kan. Jumlah kendaraan sepeda motor aja mungkin 160 juta sepeda motor, ya kan. Roda 4, tambah truk, tambah segala macam itu mungkin juga sekitar 17 juta. Itu rasanya kalau memang mau dibuat target. Ini kan sekarang pemerintah buat target. Oh 2035 udah begini nih semua gitu. Iya kan? Nah ini kayak misalnya sekarang belum udah bikin peraturan semua kendaraan dinas pemerintah harus mobil listrik. Kan, begitu. Nah ini ya kita sebagai pelaku industrinya sih ya kita lihat memang is a must. Tetapi apakah mungkin to be realized istilahnya? Mungkin nggak kita wujudkan itu semua.
ya kan? Dengan demografi kita yang seperti begini. Nah ini yang menurut saya, ya memang kalau bicara opportunity bagus sekali, kalau bisa. Ya kita lihat aja, sekarang ini kan udah mulai, misalnya Transjakarta akan ganti elektrik nih, tahun depan katanya. Oke Pak, kayaknya kita udah sampai akhir wawancara. Mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak titipkan kepada generasi Hino mendatang gitu? Ya kalau saya sih melihatnya begini Pak, kita melihat opportunity itu terbuka lebar. Ya. Jadi memang kita membutuhkan sekarang SDM yang siap dan penuh pengertian dan mengerti, ya kan? Karena produk ya bicara SDM juga di dalam ada product capability, operation capability, yang semuanya ini mesti betul-betul mau nggak mau ya, we have to really prepare lah, kita mesti siap. Jadi menurut saya opportunity terbuka lebar. Dan ini belum ada apa-apanya kalau kita ngelihat jumlah kendaraan yang ada dipakai misalnya sekarang, ya kan? Kalau itu betul-betul nanti kita harus fulfill obligation-nya untuk bisa melengkapi ini semua, rasanya sih ya luar biasa. Opportunity ada besar di depan ya Pak? Iya. Jadi ya mudah-mudahan lah. Oke. Terima kasih Pak Bronto. Yuk, sama-sama. atas Sama-sama Pak.